Video ini adalah kesimpulan kami selama berlibur menggunakan mobil pilihan masing-masing. Jika Anda belum menonton episode dari Holiday in Style sebelumnya, silakan klik yang sudah kami letakkan di deskripsi. Wah, di luar panas sekali. Ini saya sedang mengunjungi sebuah pantai, yaitu namanya Pantai Depok. Dan di depan saya ini ada bekas landasan udara. Nah, buat Anda yang suka eksplor ke tempat-tempat seperti ini atau sedang road trip juga seperti saya, Anda bisa menemukan ini nih, parfum Jose Black atau Jose Blue di Alfamart dan Alfamidi. Tentunya wangi parfum ini bisa wangi tahan lama dan bikin level confidence lanjut terus. Bayangin saja, saya terjemur di panas teriknya matahari pantai selatan Pulau Jawa. Dan aroma tubuh saya tetap fresh serta wangi. Sekarang kita lanjut kembali ke kota Jogja dan check-in ke hotel. Gladiator merupakan mobil yang ber-cc paling besar di antara peserta lainnya, dan saya tidak perlu khawatir naik mobil ini karena nggak takut lubang, nggak takut lumpur, nggak takut hujan, nggak takut banjir. Ya karena support 4x4-nya, dan 4x4-nya cukup canggih. Ada lockernya, ada rilis swebar, dan segala macam pilihan untuk medan berat. Apalagi kalau nginjak-nginjak cuman aspal aja sih, eces. Sony memang memilih mobil yang paling maco di tes kali ini, dan mobilnya itu bisa ke segala medan. Tapi lihat, siapa yang bisa mengalahkan akomodasi luar biasa dari Hyundai Staria. Bukan hanya untuk orang, tapi juga untuk barang. Jok baris keduanya itu sangat fleksibel, diatur secara elektrik, dan walaupun jok paling belakangnya itu tegak, juga masih banyak penyimpanan buat barang, dan legroom, headroom juga sangat berlimpah di mobil ini. Ada sunroof di depan dan di belakang, ruang kakinya luar biasa. Kemudian mesin dieselnya itu bertenaga dan hemat bahan bakar. Rata-rata kami 13 km per liter untuk MPV sebesar ini. Nggak cuman itu, Staria juga fiturnya sangat banyak dan tampilannya yang futuristis, benar-benar paling ganteng rasanya di tes kali ini. Tampilannya Staria seakan-akan ini adalah mobil yang datang dari masa depan atau datang dari luar angkasa. Paling ganteng, paling sporty, paling catchy, ya jelas mobil yang saya pilih ini, BMW 430i Coupe. Yang jelas mobil sport terbaru keluaran BMW, dan saya sangat suka dengan mobil ini. Terlebih saya merupakan pecinta merek BMW. Tidak perlu M4 karena mobil ini sebenarnya lebih masuk akal untuk digunakan sehari-hari, dan tenaga mesinnya pun tidak kekurangan sama sekali. 258 horsepower serta torsi 400 Nm seperti ini. Wow, ini tenaganya terasa cukup puas, dan yang terpenting saya bisa melakukan hal yang menyenangkan seperti ini. Mobil Adit boleh yang paling sporty, tapi apa iya yang paling funky? Saya rasa kata funky itu selalu dimenangkan oleh Mini. Apalagi ini Mini 5 door yang dimana saya bisa ajak keluarga kecil saya
Oke. Peserta Holiday in Style menjelaskan seluruh kelebihan dari mobil yang dipilih mereka masing-masing. Tapi ini sebuah Mercedes-Benz E-Class. Tepatnya ini adalah E300 AMG Line facelift yang dimana mobil ini memiliki fitur semi-autonomusnya. Jelas ini pilihan terbaik untuk melakukan perjalanan keluar kota, apalagi rute yang saya lalui kebanyakan adalah rute tol. Mobilnya nyaman, canggih, dan yang pasti ini akan membuat saya lebih rileks, lebih santai, tidak terlalu capek karena saya hampir seluruh perjalanan menggunakan fitur semi-autonomusnya. Sesekali memang kita harus menyentuh setir untuk memberikan feedback. Mana ada peserta Holiday in Style lainnya yang memiliki fitur secanggih ini. Nyaman sekali. Oke, jadi setelah mengetahui bahwa Holiday in Style tahun ini kembali dijalankan, saya langsung berkonsultasi dengan istri saya. Kira-kira mobil apa yang paling tepat untuk kita pinjam di tahun ini? Di antaranya ada pilihan Honda CR-V, kemudian Isuzu MU-X, dan yang terakhir Toyota Corolla Cross. Namun setelah kami pikir-pikir bahwa kami juga ingin ke Bali dan membutuhkan mobil yang kompak karena kami juga mengemudi berdua, dan ini adalah yang paling tepat. Toyota Corolla Cross memiliki kestabilan yang bagus, kemudian juga dimensinya tidak terlalu besar sehingga akan memudahkan kami nanti saat menyeberang dengan kapal feri, kemudian juga lewat-lewat jalanan sempit yang ada di Bali. Apalagi kami juga suka karena bagasinya cukup lebar, cukup besar untuk ukuran mobil sebesar ini, dan saya sudah memasukkan 2 koper besar, kemudian saya juga bisa membawa sepatu banyak di dalam mobil ini dan tetap masih banyak space yang masih tersisa. Lantas saya juga menyukai mobil ini karena sudah sangat stabil dengan platform TNGA. Jadi nyaman sekali dikemudikan, fun to drive sekali mengemudikan mobil ini. Lantas kami juga sudah mempersiapkan mobil ini dengan baik. Salah satunya dengan mengganti oli Motul H-Tech 100 Plus yang memiliki viskositas stabil, kemudian sudah memenuhi regulasi Euro 3, 4, dan 5. Kemudian olinya juga memiliki tahan panas yang cukup baik sehingga menghadirkan konsumsi bahan bakar yang lebih optimal lagi. Sebelum olinya diganti, kami melihat konsumsi bahan bakar mobil ini mencapai 11,2 km per liter. Sementara setelah olinya diganti, kami mendapatkan konsumsi bahan bakar rata-rata menjadi 12,6 km per liter. Benar-benar oli yang bisa diandalkan, terutama buat Anda yang ingin melakukan perjalanan jauh. Dengan Outlander PHEV ini, saya sudah 2 kali mengikuti Holiday in Style menggunakan mobil yang berteknologi ramah lingkungan. Jika tahun lalu saya menggunakan Nissan Kicks e-Power, kini saya menggunakan SUV keluaran Mitsubishi ini. Ya, ini adalah Mitsubishi Outlander PHEV. Selanjutnya, kelebihannya adalah mobil ini dapat mengisi daya menggunakan langsung arus DC atau colokan rumah langsung. Nah, jadi ada satu tombol AC Power, itu akan mengkonvert daya listrik menjadi daya AC. Jadi Anda bisa mencolokkan Magicom atau mencolokkan charger handphone Anda langsung dengan fast charging, jadi tidak perlu colok USB. Jadi Anda bisa langsung mencolokkan dengan colokan rumah. Nah, untuk teman-teman saya boleh aja sih milih mobil yang lebih keren, lebih mewah, lebih mahal. Tapi kalau untuk konsumsi bahan bakar, kira-kira ada yang bisa mengalahkan Outlander PHEV nggak ya? Sayang minum nih, kamu kan sering lupa minum. Oh iya, Hydro Coco, aku suka banget minuman ini. Ini dari air kelapa asli kan ya? Iya betul, jadi kaya akan nutrisi. Jadi Hydro Coco itu mengandung elektrolit alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ngebantu menghidrasi dan menjaga imun tubuh. Nah, kalau kamu udah mulai nggak fokus tuh nyetirnya, berarti itu tanda-tandanya kamu udah mulai dehidrasi. Ya. Enak. Yogyakarta adalah kampung halaman saya, dan Yogyakarta kembali terpilih sebagai tempat destinasi saya dalam Holiday in Style kali ini. Saya memilih Kia karena faktor nostalgia. Sebelumnya saya merupakan pengguna Kia selama 7 tahun. Pilihan pun kemudian mengerucut pada Sonet 7. Hal ini dikarenakan mobil ini memiliki value of money di kelasnya,
sanggup membawa 7 penumpang, rasa berkendara yang solid dan terbaik di kelasnya, fitur komplit, mesin responsif, dan tentunya hemat bahan bakar. Tak salah jika kemudian saya menyebutnya sebagai mobil Asia dengan cita rasa Eropa. SUV leather frame, menurut saya ini pilihan terbaik bagi masyarakat Indonesia seperti saya untuk bepergian jauh keluar kota. Jelas, dia cukup andal melalui berbagai medan jalan, mempunyai mesin yang bertenaga, suspensi yang nyaman, dan kabin yang sangat lapang dan luas. Dan ini adalah varian Dakar Ultimate 4x2. Sayang, mobil ini tidak dilengkapi dengan sunroof, tetapi dibekali dengan fitur radar canggih yang sangat helpful. Walaupun dikemudikannya enak untuk si pengemudi maupun penumpang depan, tapi ini kan double cabin ya, tetap ada penumpang belakang. Kebetulan saya bertiga, belakang anak saya. Menurut kami sih joknya rada tegak yang belakang dan tidak bisa di setel. Walaupun di bawahnya cukup bagasi lah untuk bawa barang kecil-kecil, oleh-oleh dan segala macamnya. Mungkin ini yang harus jadi perhatian pihak Jeep, karena dengan mobil sepanjang ini bisalah sedikit ubah joknya supaya lebih bisa rileks, walaupun tidak melelahkan juga sih, cuman ya cukup tegap untuk perjalanan jauh gitu. Dan selain itu untuk pengemudi saya merasa room leg buat kaki pengemudi agak kecil dibandingin sebelah room legnya penumpang. Tapi menurut saya mungkin ini karena basicnya setir kiri. Kalau di aslinya sana setir kiri, room racknya lebih besar. Ini kan desain transfer case-nya mungkin sebelah kanan, hingga dia memakan ruang kaki pengemudi ketika dipindahkan ke kanan. Dan satu lagi, posisi rem tangan. Menurut saya ini agak jauh, karena ya dulu kan dia di kiri, jadi tarik rem tangannya mudah. Ketika dipindahkan ke kanan, posisinya jadi agak jauh, sehingga kurang maksimal ketika menarik, harus cepat-cepat menarik atau butuh tenaga yang lebih kuat gitu, dia agak jauh. Posisi kita nabrak ke sandaran tangan di sebelah kiri saya. Itu sih kekurangannya, tapi bisalah diperbaiki oleh pihak yang berwenang di sana gitu. Untuk Staria, yang pertama untuk ukuran mobil harga 1 miliar rupiah memang materialnya kurang terkesan mewah. Kemudian jendela belakang juga itu tidak bisa diturunkan, hanya bisa digeser kecil gitu. Jadi kalau dari rumah saudara mau dada-dada agak susah. Lantas hal berikutnya adalah pintu bagasi belakang. Pintu bagasi belakang ini sangat lebar. Jadi kalau kita parkir di tempat yang sempit, bagian belakangnya itu agak susah untuk terbuka penuh. Kalau kita mau terbuka penuh tuh harus ada space 1 meter lebih di belakang mobil. Dan sayangnya dia tidak ada split window. Kalau ada split window mungkin itu akan sangat membantu. Kemudian satu lagi adalah fitur radarnya. Walaupun fitur radarnya lengkap, tapi kurang satu yang penting, yaitu adaptive cruise control. Kalau ada adaptive cruise control dipadu dengan lane keep assist, ini benar-benar sudah semi autonomous mobilnya. Sayangnya adaptive cruise control tidak dimasukkan ke Indonesia. Itu aja minusnya. Yang lainnya sangat menyenangkan ini mobil. Memang ada beberapa kelemahan yang saya rasakan. Saya sudah berkendara cukup lama dengan mobil ini. Yang pertama adalah instrumen clusternya. Ini dia bisa dikatakan agak monoton ya. Masuk ke mode sport, dia berubah hanya perbedaan warna sedikit. Lalu ketika dia co-pro itu berubah menjadi warna biru. Harusnya bisa lebih atraktif. Dimasukkan misalkan mobil legendaris BMW M330 misalkan di instrumen clusternya ketika masuk ke mode sport. Itu akan lebih menarik. Lalu yang kedua juga adalah tidak adanya fitur radar canggih apapun di mobil ini. Yang ada hanyalah beberapa fitur yang sebenarnya memang berguna sih, seperti parking assist dan juga reversing assistant. Tapi rasanya sudah waktunya BMW memasukkan model dengan fitur radar canggih di
BMW seri 3 dan juga seri 4. Lalu yang ketiga adalah suspensinya. Sebenarnya ini suspensi sangat agile, dia sangat handlingnya baik. Cuman ketika mengendarai mobil ini di jalanan komplek melalui pos tidur, itu rasanya suspensinya, terutama bagian suspensi belakang itu rasanya keras. Tetapi ketika melalui jalan tol seperti ini dia sangat nurut, handlingnya sangat baik. Diajak bermanuver ini juga dia tidak ada gejala bocor sama sekali, ya wajar karena ini merupakan mobil sport. Jadi setelah beberapa minggu menggunakan mobil ini untuk melakukan perjalanan di dalam kota, baik keluar kota, dan saat ini juga saya sedang melakukan perjalanan pulang ke Jakarta setelah berlibur dari Ngawi, Jawa Timur dan Jogja. Ada beberapa kekurangan yang saya temukan di mobil ini, tapi ini juga bukan kekurangan yang berarti atau sangat besar ya. Hanya ada sedikit kekurangan yang ada di mobil ini. Yang pertama, touchpad pada setir ini yang di seri facelift ini modelnya kan baru nih setirnya. Desainnya baru. Desainnya sih keren, klasik modern. Tapi ketika touchpad ini kotor, kena fingerprint magnet seperti ini, dia akan lebih susah digerakkan, akan lebih lambat. Tapi bukan yang lambat banget gitu, bukan juga. Masih acceptable lah lambatnya, tapi ya lebih lambat dibandingkan model sebelumnya. Saya rasa sih lebih enak yang model sebelumnya dibanding yang seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, di generasi facelift ini justru pengaturan jok kiri yang bisa diatur oleh driver justru hilang. Di generasi sebelumnya di non facelift ada, kita bisa mengatur jok kiri depan melalui pengaturan dari sisi driver, tapi justru di facelift ini hilang. Harusnya ada, jadi lebih memudahkan untuk bisa mengatur jok kiri ketika ada penumpang di baris kedua. Yang ketiga, ventilasi AC yang selalu terbuka otomatis. Di seluruh Mercedes-Benz dia tidak bisa dikunci selalu, dia akan selalu terbuka otomatis. Karena ya kalau di negara asalnya udara sejuk bisa dihirup, tapi kalau di sini banyak polusi atau banyak bau tidak sedap yang bisa terhirup. Alangkah baiknya Mercedes-Benz versi Indonesia bisa dibuat ventilasi AC yang terus-terusan mengunci dan tidak terbuka secara otomatis. Lalu yang keempat adalah, ini bukan kekurangan sih sebenarnya, tapi mungkin kurang tepat digunakan di Indonesia. Yaitu ketika kita parkir, kita lagi mundur, lagi diparkirin sama tukang parkir, itu mobil akan mengerem otomatis kalau ada orang terlalu dekat dengan mobil kita. Jadi sensornya membaca bahwa itu berbahaya dan dia melakukan pengereman otomatis, dan pengeremannya cukup bikin kaget gitu ya. Ini memang fitur safety, tapi di Indonesia sepertinya kurang tepat karena banyak orang yang markirin di belakang. Kalau misalnya kita dari minimarket atau kita keluar dari tempat wisata, itu seringkali saya harus minta tolong ke bapak tukang parkir untuk, maaf pak, geser sedikit karena ada sensor yang dia bisa ngerem otomatis mobilnya. Jadi ini bukan kekurangan sih lebih tepatnya, tapi fitur yang saya rasa kurang tepat di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah sandaran tangan yang ada pada door trim ini enak, sandarannya besar, sandarannya untuk ke kiri kanan juga posisinya sama untuk sandaran, apalagi dengan mengaktifkan semi autonomousnya. Tapi untuk narik pintu ini, itu tuasnya ada di depan nih, pegangannya, gagangnya ini, jadi akan lebih berat. Biasanya kan di sisi yang mendekat ke belakang itu ada pegang lubang untuk narik pintu gitu ya. Ini nggak ada, jadi gagang ini di depan, jadi kita kalau menutup pintu agak lebih effort seperti itu. Ya, Mini 5 Door ini pun juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ambient light yang kurang menurut saya. Dia hanya ada di sisi layar multimedianya saja, padahal mungkin lebih indah kalau misalnya ada banyak di sisi interiornya lagi yang lain. Secara Mini itu erat hubungannya dengan keunikan, terus juga colorful ya, warna-warni gitu. Kayaknya jadi lebih cheerful aja sih kalau bisa dibikin ambient light yang lebih banyak. Kemudian juga posisi armrest, dimana itu agak menghalangi rem tangan dan juga terutama iDrive. Jadi kalau saya mau mengoperasikan
kekurangan dari Outlander PHEV ini, yang pertama adalah tailgate belakang itu buka tutupnya sangat lambat. Jadi ketika Anda selesai menaruh barang, terus hujan tiba-tiba, menutupnya tuh terhitung lambat. Selanjutnya jumlah colokan USB sedikit, jadi hanya ada satu di depan, satu di tengah ini di baris penumpang. Namun dilengkapi, kalau yang di baris belakang dilengkapi dengan colokan AC itu tadi yang saya bilang waktu di kelebihan tadi. Selanjutnya nggak ada, padahal kalau untuk urusan listrik, mobil ini sumber listrik ya. Kekurangan selanjutnya adalah, kalau menurut saya pribadi, ketika mesin itu mengecas baterai, itu dorongan mesinnya tuh agak berisik. Cuman itu bukan di tahap yang mengganggu, cuman agak ngagetin aja. Misal lagi idle, diem, mesin masih menyala gitu, tiba-tiba kenceng gitu. Menurut saya agak mengagetkan aja sih. Nah, selanjutnya yang menurut saya kurang adalah material kabinnya. Ini tergolong biasa saja untuk kelas SUV dengan harga yang tadinya 1,3 sekarang menjadi 800 jutaan. Ini menurut saya biasa aja. Tapi untuk teknologi dia memang bagus, PHEV. Di kelasnya dia nggak ada. Jadi menurut saya kalau urusan kabin, material, interior ya biasa aja. Udah, Anda akan cepat bosan di dalam mobil ini. Namun untuk head unitnya sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Sebagai kendaraan 7-seater, Sonet 7 cukup disayangkan karena memiliki baris ketiga yang sempit. Selain itu, tombol AC kurang senada dengan tombol lainnya yang lebih canggih, dan pada kaca belakang tidak ada defogger. Faktor kecil yang mengganggu saat hujan turun. Oke, kekurangan yang pertama menurut saya adalah fitur adaptive cruise controlnya yang sayang sekali tidak bisa di kecepatan rendah. Padahal menurut saya fitur ini berguna banget ketika kita menyetir jauh, seperti kemarin saya bepergian keluar kota, apalagi khususnya di jalan tol ya, yang kecepatannya kadang-kadang bisa tidak konstan. Sayang sekali. Dan tidak adanya sunroof di versi 4x2 ini. Lalu juga ada lampu dan wiper yang belum auto, serta ada fitur yang dihilangkan di versi 4x2 ini. Contohnya ada fitur Apple CarPlay dan Android Auto yang tidak ada di sini, tapi ada di versi 4x4-nya. Dan UI dari head unitnya ini berbeda antara versi 4x2 dan 4x4. Halo. Halo. Halo Mas Awi. Halo. Halo. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Halo. Halo, selamat tahun baru. Wah, libur. Seneng dong bisa ketemu keluarga, ketemu ponakan, teman-teman yang di Semarang. Tadinya sih mau ke Sidoarjo, cuman nggak jadi karena ada satu hal, ponakan kayaknya belum kuat buat dibawa perjalanan jauh, jadi ya diurungkan niatnya untuk ke Sidoarjo ngantar ponakan. Jadi ya di Semarang aja gitu. Saya kali ini beneran seperti yang saya awal dibilang, ke Jogja. Tapi nggak cuma di Jogjanya, keliling ke Parangtritis, bahkan sampai Magelang, ke Wates, ke Dendels, Jalan Dendels itu. Holiday in Style tahun ini cukup menyenangkan ya. Dan ternyata apa yang saya bilang di opening, gua mau ke tadinya mau ke Karanganyar, ternyata pas hari H mau berangkat H-1 kita kontakkan sama saudara saya yang di Karanganyar, ternyata rumahnya udah nggak ada, jadi kita udah nggak punya saudara di sana. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Pangandaran, tempat Epic Journey, kita ke sana jadinya. Oke, jadi saya Holiday in Style tahun ini saya ke Ngawi seperti biasa, jengukin Mbah di daerah Ngawi, Jawa Timur. Habis itu lanjut liburan lagi ke daerah istimewa Yogyakarta.
Tahun ini kebetulan emang rencananya tidak keluar kota, hanya di dalam kota saja, hanya di ibu kota. Makanya gue pilih mobil ini, mobil yang paling sporty di Holiday in Style ini. Jadi Holiday in Style tahun ini, saya sekeluarga bawa Hyundai Staria 7-seater dan kami jalan ke Jogja, Magelang, Cirebon, muter-muter cari kuliner di sana, cari tempat wisata di sana yang asik, rileks sama keluarga. Sebelum akhirnya balik ke Jakarta, total kita perjalanan tuh 7 malam 8 hari. Holiday in Style tahun ini kelihatan nggak lebih teman, lebih capek? Karena liburannya paling jauh ke Bali, 3.000 km. Sekarang Corolla Cross dari awal dibawa ke rumah, sampai Bali, sampai balik lagi. Sekarang udah 3.000 km. Holiday in Style tahun ini cukup menyenangkan. Ya, karena aku bisa melakukan perjalanan bersama keluarga, kemudian menjenguk bapakku, menjenguk keluargaku yang ada di Jogja. Oke, yang tahun ini Holiday in Style emang berbeda ya. Jadi yang sekarang ini kebetulan di Jakarta aja, beda sama yang lain-lain. Terus sama keluarga juga, pakai mobil yang funky ini, tapi tetap lumayan lah bisa muat keluarga kecil saya. Nah, ini dia yang menarik. Rekor terbaik itu 19,1 dan itu aku capai di waktu malam. Aku capai di sekitar dini hari antara lepas Cirebon sampai Semarang. Average gitu 19, 18, sekian sampai 19,1. Yang paling baik di situ. Oh iya, saya kemarin sempat ganti ban sebelum Holiday in Style. Kayak gini nih impresinya. Kalau Anda masih ingat, saya sempat ganti ban Michelin Pilot Sport 4 untuk Mini 5-door ini sebelum mulai Holiday in Style. Dan wah, ini benar-benar gripnya berasa banget lebih baik, lebih bagus. Jadi saya juga jadi lebih pede ketika nyetir bermanuver di dalam tol. Respon kemudian juga lebih dinamis dan pengeremannya juga jauh lebih sempurna, mau itu di kondisi jalanan yang kering ataupun basah. Untuk Anda yang ingin mencari ban terbaik dari Michelin, Anda bisa langsung kunjungi website resminya di www.michelin.co.id. Anda juga bisa mengecek toko-toko mana nih yang terdekat dari lokasi Anda. Kemudian juga Anda bisa masuk ke Facebook resminya, yaitu Michelin Indonesia, untuk mengecek informasi lebih lanjut. Kalau dibilang nyesel atau enggak lah pasti. Yang pertama kan mobil PHEV, ramah lingkungan. 2 kali loh Holiday in Style pakai mobil ramah lingkungan. Pilihan saya paling bener dengan tujuan perjalanan ya, karena satu, muat barang banyak di bagasi, nggak ada bocor-bocornya sedikit pun di bagasi. Terus tenaganya mumpuni, lalu mobil ini mobil yang segala medan, jadi ketika mau random banget itu ya, mau belok ke kiri, mau tiba-tiba mau motong jalan segala macam, nggak khawatir. Mau ketemu tanjakan kayak jalan off-road, jalan aspal, mau agak kenceng, mau jalan sempit pun nggak ada masalah. Ternyata nggak nyesel sama sekali dan nggak ada nyesel karena malah lebih dari cukup. Yang direncanakan gue berangkat 5 orang lebih ya, dan ternyata yang ikut cuman bapak dan ibu gue. Jadi ya cukup banget buat barang-barang masih lega, buat duduk di orang dewasa juga masih lega banget. Terus suspensi enak, tenaga gede, cukup banget lah pakai mobil ini. Wah, kalau ditanya nyesal apa enggak, sangat tidak nyesal memilih Mercedes-Benz E300 AMG Line ini karena ada fitur semi autonomous, jadi bikin perjalanan jauh tuh nggak berasa capek sama sekali. Kalau dibilang nyesel sih enggak sih, karena memang gue dari awal memang ya itu nggak berencana keluar kota, jadi gue pilih mobilnya yang sporty seperti ini, BMW mobil sportnya BMW seri 4, dan bener-bener gue pakai itu sesuai dengan mobilnya. Gue jalan-jalan dalam kota, lalu juga pas tahun baru gue sedikit New Year cruise sama teman-teman gue, jalan-jalan di tol dalam kota. Dan soal keluarga gue pun masuk di mobil ini karena masih muat baby seat dalamnya dan bisa muat stroller di bagasi ya, dan ya masih sangat nyaman pokoknya, meski dia 2 pintu. Nggak nyesel sama sekali, mobil ini cocok banget buat liburan jarak jauh dengan keluarga. Udah dimensinya besar, duduknya lega, bisa ngangkut barang banyak, kemudian fiturnya lengkap, nyaman, mesin dieselnya bertenaga,
kemudian konsumsi bahan bakarnya juga hemat, tangki bahan bakarnya juga gede, jadi range itu sekali isi bensin, bukan bensin ya, sekali isi bahan bakar itu bisa 1000 km lebih. Ini benar-benar ideal banget buat liburan keluarga jarak jauh. Nyesal apa nggak nyesal? Nggak nyesal sih, karena mobilnya sasisnya bagus banget, TNGA, dikemudikannya nyaman banget, kemudian stabil. Apalagi kalau cuma berdua dan misalnya liburannya agak jauh kayak ke Bali, ini bagasinya gede banget sih, jadi cocok banget buat yang masih berjiwa muda yang pengen explore Pulau Jawa kayak saya, cocok banget. Enggak sih sebenarnya. Tapi mobil ini ada satu kekurangan, yaitu 7-seaternya ini, di mana 7-seater ini tidak seperti ekspektasi. Ruang yang baris ketiga itu terlalu sempit, ketika dilipat juga tidak terlalu bisa mengakomodir barang dengan kapasitas yang besar gitu. Jarak perjalanannya itu kita tempuh sekali jalan ya, dari Bekasi sampai ke Jogja, depan rumah itu 550 average gitu. Namanya konsumsi bahan bakarnya irit ya? Rekor terbaik itu 19,1 dan itu aku capai di waktu malam. Aku capai di sekitar dini hari antara lepas Cirebon sampai Semarang. Wah, nggak sama sekali, karena emang ini mobil enak banget ya. Kebetulan saya memang di Jakarta aja dan nggak keluar kota, jadi nggak ada perjalanan yang terlalu jauh. Saya muter-muter ini sama suami saya berdua, kebetulan suami saya juga suka nyetir gitu, jadi ganti-gantian. Dan emang ini mobil kan kayak go-kart feel banget ya, kayak nge-follow banget gitu, belok-beloknya segala. Jadi kalau nyetir rasanya tuh jauh lebih enak ketimbang jadi kalau nyetir itu lebih enak. Jadi kalau nyetir jauh lebih enak dibandingin di steering. Jadi saya ganti-gantian ya sama suami saya. Seru banget nyetir ini. Umar juga suka banget. Setiap pagi kalau misalnya mau nyalain beberapa mobil, pasti dia langsung ambil kunci mobil langsung ke Mini Cooper duluan. Karena unik kali ya, anak-anak kecil jadi suka karena penampilannya yang funky, yang unik kayak gini. Jadi itulah segala keseruan dan keceriaan kami dalam Holiday in Style tahun ini. Satu pesan dari kami, selalu patuhi protokol kesehatan jika Anda di keramaian, dan semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih Anda telah menonton, sampai jumpa di Holiday in Style berikutnya.